saya Ilsa Murdin, NIM 220859, Prodi Manajemen LA3. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari awal pertemuan hingga akhir. Yang terhormat dosen pengampu Ade Faisal Muftiwi SLMM. Dan di sini kita langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian komunikasi di bisnis. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu communico, yang berarti membagi dengan arti yang lebih luas lagi. Membagi dalam hal ini berupa menghubungi atau mengasah antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, bisnis adalah usaha komersional dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang. Sehingga jika dielaborasikan secara sederhana, maka yang dimaksud dengan pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan bisnis pelaku komunikasi tersebut. Selanjutnya, secara komunikasi dalam bisnis, komunikator yang baik harus memiliki alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada konsumen, salah satu dengan cara memasukkan kata yang mungkin masuk akal, cara mengubah cara situasinya lebih menarik, cara berpartisipasi aktif berpartisipasi dalam diskusi, secara melatih suasana hati yang dapat meningkatkan suasana, dan cara menggerakkan diskusi bisa tahu bagaimana menyiapkan ruangan atau tertulis atau pidato verbal. Selanjutnya, model dan cakupan komunikasi. Definisi model komunikasi secara Sereno dan Mortensen dalam Deni Mulyono tahun 2007. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Bambang AS tahun 2014. Definisi ringkas dari Sereno dan Mortensen justru bermakna luas. Model merupakan gambaran ideal tentang yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Setiap definisi model ini lebih kepada proses komunikasi dan hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya proses tersebut. Fungsi model komunikasi. Gordon Weisman dan Larry Barker memukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3 hal, yaitu melukis proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Selanjutnya, jenis model komunikasi. Dan yang pertama itu jenis model komunikasi. Menurut Ruliana tahun 2016, model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Dan yang kedua, model komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen, memusat dan dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian atau konsensus. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Menurut Zimmerman dalam Mulyono tahun 2005, tujuan komunikasi manusia itu bisa dibagikan dalam 2 kategori utama. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan kita. Kedua, kita berkomunikasi untuk membangun dan memupuk hubungan dengan orang lain. Kedua
2007 tersebut selanjutnya dijelaskan Mulyono tahun 2005, menunjukkan bahwa komunikasi memiliki fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Dan yang selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Watts dan Kahn berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengirim dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat membentukkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Penyaluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Komunikator. Yang pertama itu ada komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, mengirim berita atau orang yang memberitakan. Dan yang kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga, berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan atau saran. Yang keempat, komunikan, yaitu orang yang dituju pihak penjawab atau para pengunjung. 5 unsur komunikat tersebut menyampaikan berita-berita yang disampaikan. Komunikan dan tanggapan atau reaksi merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti, apabila satu unsur tidak ada maka komunikasi tidak akan terjadi. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau lisan, yaitu komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung yang terhalang atau tidak terhalang oleh jarak. Contohnya dialog 2 orang dan komunikasi lewat telepon. Yang kedua, komunikasi non-verbal atau tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contohnya seminar komunikasi. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. 3. Komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berpidato. Yang kedua, memberi ceramah. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, memberi perintah alias tugas.
Selanjutnya komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi berdasarkan jumlah, komunikasi berdasarkan peranan individu, komunikasi berdasarkan jaringan kerja, dan komunikasi berdasarkan ajaran komunikasi. Selanjutnya komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis adalah suatu yang dikirimkan atau diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan. Tujuannya, seorang komunikator tentu ingin menjaga nama baik di depan khalayak dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasinya. Selanjutnya, efektivitas dan hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Selanjutnya hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Suka tahun 2021. Gangguan dalam sistem komunikasi ini dapat membuat pesan berbeda dengan pesan yang diterimanya, dan hal ini dapat bersumber dari kesalahan komunikator, komunikan, pesan, atau media yang akhirnya mengurangi makna pesan yang disampaikan. Dan jenis hambatan komunikasi. Pertama itu hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan atau komunikator. Hambatan jenis ini merupakan sikap, prasangka, emosi, bias, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa sering terjadi saat seseorang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan bahasa yang sama. Yang ketiga, hambatan fisik. Hambatan jenis ini mencakup panggilan telepon jarak antar individu dan radio. Biasanya hambatan fisik mudah diatasi. Yang keempat, hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi tidak terus-menerus disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Ada beberapa faktor lingkungan yang juga mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya. Definisi komunikasi lintas budaya yang paling sederhana menurut Alo Liliveri yakni komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaan. Hambatan komunikasi lintas budaya dalam komunikasi antar budaya, reaksi negatif dan evaluatif individu terhadap sebuah budaya dapat menciptakan hambatan komunikasi. Evaluasi yang bersifat negatif menyebabkan adanya ketidaksukaan dan penghindaran. Proses komunikasi lintas budaya. Komunikasi bukan hanya dilihat sebagai kegiatan yang menghubungkan antara manusia dalam kegiatan pasif, tetapi komunikasi juga harus dilihat sebagai proses yang menghubungkan manusia melalui tindakan yang terus diperbarui. Proses komunikasi terinci dalam rangkaian aktivitas, misalnya dari seorang komunikator mengirimkan pesan melalui media kepada komunikan dengan dampak tertentu yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Bahkan mungkin rangkaian itu diaktifkan secara bertahap dan berubah sepanjang waktu. Selanjutnya, etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Pengertian teknologi komunikasi adalah sebuah sistem dan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah, dan meningkatkan indera pendengaran dan melihat untuk digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi. Menurut Sari tahun 2021, teknologi komunikasi adalah suatu sistem yang dilakukan oleh masyarakat modern untuk saling berhubungan satu dengan yang lain untuk melakukan pertukaran pesan lewat panca indera sebagaimana fungsi komunikasi dalam manajemen logistik.
Selanjutnya, etika komunikasi melalui media sosial. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Karena hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Gangguan dalam sistem komunikasi ini dapat membuat pesan berbeda dengan pesan yang diterimanya, dan hal ini dapat bersumber dari kesalahan komunikator, komunikan, pesan, atau media yang akhirnya mengurangi makna pesan yang disampaikan. Presentasi melalui komunikasi bisnis. Secara umum, presentasi merupakan penyajian suatu pemikiran, ide, produk, program, atau layanan. Dalam praktek presentasi akan dilakukan pemateri dalam suatu forum atau diskusi. Bisa dimaksudkan juga sebagai kegiatan berbicara di depan umum secara lisan maupun komunikasi verbal. Pada dunia bisnis, kegiatan presentasi akan berkaitan dengan pengembangan produk baru, pengajuan usulan proyek baru, perluasan pasar, dan lainnya. Inilah mengapa presentasi bisnis membutuhkan persiapan yang matang agar bisa mencapai tujuan bisnis dengan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis presentasi itu ada 4. Yang pertama, presentasi impromptu atau dadakan. Kedua, presentasi manuskrip atau naskah. Yang ketiga, presentasi memoriter atau hafalan. 4. Presentasi extempore atau sudah dipersiapkan. Di sini ada tujuan presentasinya. Presentasi bisnis dapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan bisnis. Seorang pembicara yang melakukan presentasi di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas tentu dibutuhkan kesiapan mental dan pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, serta pemahaman yang baik terhadap audiens. Selanjutnya, komunikasi melalui pesan. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Fungsi penulis surat bisnis itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, sebagai pembawa pesan bisnis dan pengirim pesan kepada pihak lain. Yang ketiga, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, alat bukti tertulis atau dokumentasi tertulis. Yang kelima, alat untuk mengikat. Yang keenam, bukti sejarah atau historis. Yang ketujuh, pedoman kerja. Dan yang kedelapan, media promosi bagi pengirim surat. Pengirim proposal. Pengertian proposal. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu proposal, yang berarti pengajuan atau permohonan. Asal katanya adalah to propose atau mengajukan. Dengan demikian dapat dikata bahwa proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis dan manfaat proposal. Yang pertama, proposal bisnis. Yang kedua, proposal proyek. Yang ketiga, proposal penelitian. Yang keempat, proposal kegiatan. Kelima, proposal formal dan non-formal. Manfaat proposal. Dengan adanya proposal, maka kegiatan apapun akan menjadi lebih jelas alur serta kebutuhannya. Di sana biasanya tertuang berbagai hal tentang seluk-beluk kegiatan yang akan berlangsung, mulai dari latar belakang kegiatan dilaksanakan, pihak yang terlibat, biaya yang dibutuhkan, rundown kegiatan, dan sebagainya.
Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi. Peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi telah mengubah cara komunikasi bisnis berlangsung, memungkinkan komunikasi real time yang efisien dan efektif di seluruh dunia. Hal ini mendukung pertumbuhan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang cepat. Pentingnya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang baik adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi. Teknologi memperluas kemampuan komunikasi termasuk interaksi dengan klien, karyawan, dan mitra bisnis. Manfaat koneksi bisnis. Teknologi memungkinkan pengurangan biaya melalui komunikasi real time dan peningkatan produktif. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengatasi hambatan geografis dan memfasilitasi kolaborasi antara tim yang tersebar geografis. Teknologi dalam komunikasi. Dengan memahami peran dan manfaat teknologi dalam komunikasi, perusahaan dapat memanfaatkan secara maksimal untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menghadapi tantangan bisnis yang ada. Penting untuk berinvestasi dalam teknologi yang tepat, memantau perkembangan dan melatih karyawan agar dapat menggunakannya dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus berlanjut. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.